Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat remah-remah hikmah, kali ini saya akan bacakan kisah Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas meninggal dunia. Selamat menikmati. Perbuatan Abu Nawas yang telah menjual dirinya sebagai budak benar-benar sangat melampaui batas yang dapat ditolerir oleh baginda Raja Harun al-Rasyid. Karena itu begitu murkanya baginda, hal pertama yang dilakukan baginda raja begitu beliau menginjakkan kakinya di istana adalah memerintahkan para prajuritnya untuk segera menangkap Abu Nawas. Sayangnya mereka harus pulang dengan tangan hampa. Para prajurit itu gagal menemukan Abu Nawas meski mereka telah menggeledah rumah Abu Nawas. Ia seakan-akan lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Abu Nawas telah hilang entah kemana karena dia tahu sedang diburu oleh prajurit kerajaan. "Suamiku, dari mana saja kamu?" Para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu sambil marah-marah. "Apa yang telah kamu lakukan sampai baginda begitu marahnya?" Itu semua tergambar begitu jelas dari para wajah prajurit yang memerah, kata istri Abu Nawas saat suaminya baru berani pulang setelah prajurit kerajaan cukup lama meninggalkan rumah. "Ya istriku, ini urusan sangat gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas. "Apa kau jadikan paduka raja sebagai budak? Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku?" kata istri Abu Nawas yang langsung menangis membayangkan nasib buruk yang akan menimpa suaminya. "Aku merasa harus melakukan itu istriku, supaya raja tahu bahwa di negerinya ada begitu banyak rakyat yang hidupnya sengsara," jawab Abu Nawas. "Aku tahu suamiku, sebenarnya maksudmu baik, tapi baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Begitu tertangkap kau pasti akan dihukum berat oleh baginda," kata istri Abu Nawas yang tak henti-hentinya menangis. "Kau tak usah khawatir istriku, suamimu ini orang yang punya banyak akal. Sudah sering aku hampir dihukum baginda raja, tapi kau lihat sendiri. Sampai detik ini aku belum pernah merasakan dinginnya lantai penjara. Sudahlah, sekarang hentikan tangisanmu itu. Sholatlah dan bantu aku berdoa kepada Allah agar siasatku yang aku lakukan kali ini membebaskan aku dari hukuman raja," kata Abu Nawas berusaha memenangkan istrinya. Abu Nawas kemudian pergi mengambil air wudhu, mendirikan sholat 2 rakaat, lalu berpesan kepada istrinya tentang apa yang harus dilakukannya ketika baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-menjerit. "Ada apa kau menjerit-menjerit?" tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopoh-kopoh. "Oh, suamiku mati, suamiku mati, suamiku mati," teriak jeritan histeris dari istri Abu Nawas. Dengan cepat kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri sampai juga ke telinga baginda raja. Kemarahan dan kegeraman beliau langsung surut saat mendengar kabar duka tersebut. Sebab Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur baginda raja. Baginda raja beserta beberapa petinggi kerajaan beserta seorang tabib istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Setelah tabib memeriksa kondisi Abu Nawas, ia langsung memberi laporan kepada baginda bahwa Abu Nawas memang benar-benar telah meninggal beberapa jam yang lalu. Mendengar laporan tabib dan telah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku tak berdaya, baginda raja merasa terharu dan meneteskan air mata. "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya baginda raja pada istri Abu Nawas. "Ada paduka yang mulia,"
kata istri Abu Nawas sambil berurai air mata. Katakan, semoga aku dapat memenuhi pesan terakhirnya, kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon kepada Baginda Raja untuk mengumumkan di depan rakyat bahwa tuanku Baginda Raja mengampuni semua kesalahan yang pernah Abu Nawas lakukan pada Baginda Raja, kata istri Abu Nawas sambil terbata-bata. Baiklah, kalau cuma permintaan itu yang diminta Abu Nawas, aku penuhi sekarang juga, kata Baginda Raja. Baginda Raja segera mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang, lalu beliau berpidato. Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuatnya terhadap diriku. Aku tidak akan pernah menuntut balas apapun atas kesalahannya padaku, baik di dunia maupun di akhirat, dan kalian semua sebagai saksi. Setelah Baginda Raja menyelesaikan pernyataannya, tiba-tiba dari keranda terbungkus kain hijau terdengar suara keras, Alhamdulillahirabbil alamin. Mendengar suara dari dalam keranda, sontak pengusung jenazah lari ketakutan. Apalagi setelah melihat Abu Nawas tiba-tiba bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang bertuburukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih tentu membuat Baginda ketakutan juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup, Abu Nawas? Begitulah Baginda, bahkan hamba sangat bukan buktinya. Kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang untuk makan. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Ilmu apa yang kau pakai hingga tabib tak tahu bahwa kau hanya pura-pura mati? Maaf Baginda, ilmu itu ilmu dari maha guru hamba yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Abu Nawas, ajarkan aku ilmu itu kepadaku. Maafkan hamba yang mulia, hanya guru hamba yang mampu mengajarkannya kepada hamba. Hamba sendiri tak mampu melakukannya. Demikianlah kisah ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya masih di channel Rama-Rama Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.